Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Maskun, SH, LLM. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MA. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, SH, MH. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Departemen Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, seluruh perwakilan pengurus Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, seluruh tenaga kependidikan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta yang kami banggakan, para lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan dan menghadiri acara Ramadhan dan penyelenggaraan wisuda periode bulan Februari 2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memulai dan membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin berbahagia berdiri. Di sana Di sana aku
Silahkan duduk kembali. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan di medan bakti amamu kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Gerakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi, ayam jantan lambang perkasa, benteng teguh Wirabuana, ke timur ke barat satu, arah selatan Nusantara, Nusa Bhinneka Tunggal Ika, niurmu dan padimu, gelora pantaimu, lembah gunungmu, menjadi teman mengabdi. Gerakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Pelajaran seluruh agenda kita pada hari ini, marilah kita awal kegiatan ini dengan doa. Pembacaan doa kami dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Sumber Daya dan Alumni kepada Bapak Insinyur Bahtiar ST MSc. Doa ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya memohon kepada Ilahi. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam, yang lain mengikuti sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'abini mahu yuqabi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhil sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, serta para pemimpin kami. Berikanlah kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-Mu dan berikan kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Agenda selanjutnya, pembacaan nama lulusan terbaik program doktor, magister, dan sarjana tingkat fakultas dan lulusan berprestasi, sekaligus pemberian penghargaan kepada semua lulusan terbaik dan pembimbingnya oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 584/UN4.5/WA.00.01/2024 tentang wisudawan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister, dan sarjana wisuda periode Februari tahun 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, wisudawan terbaik tingkat fakultas pada program doktor, magister, dan sarjana dalam lingkup Fakultas Hukum Unhas wisuda periode Februari tahun 2024. Kedua, kepadanya diberikan piagam penghargaan sebagai prestasi serta menjadi contoh teladan bagi mahasiswa lain dan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang dibebankan pada anggaran DPAU Unhas tahun 2024 alokasi Fakultas Hukum. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Februari 2024, Dekan Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentang wisudawan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister, dan sarjana wisuda periode Februari tahun 2024. Program Doktor Ilmu Hukum, nama Abdurrahman MS Alastal. IPK 4.00, lama studi 2 tahun 4 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Promotor Profesor Dr. Abdul Masbah Magasing SHMH, Co-Promotor 1, Profesor Dr. Maskun SH LLM, Co-Promotor 2, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA. Program Magister Ilmu Hukum, nama Duwisno Ipang Tadilese, IPK 3,88, lama studi 2 tahun 3 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Pembimbing utama Dr. Samsudin Muhtar SHMH, pembimbing pendamping Dr. Hijra Adianti Mirzana SHMH. Program Sarjana Ilmu Hukum, nama Mukarromah, IPK 3,99, lama studi 3 tahun 5 bulan, predikat kelulusan cum laude. Karena tugas akhir Mukarromah ini disetarakan dengan kegiatan sebagaimana peraturan rektor yang ada, maka pembimbing yang mendampinginya adalah pembimbing pendamping PKM, karena Mukarromah ini adalah salah satu mahasiswa yang berhasil meraih predikat medali di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat nasional. Dosen pembimbing PKM Andi Suci Wahyuni SH MKN. Wisudawan terbaik berprestasi tingkat fakultas, nama Muhammad Alif Tausar Samsudin, pembina UKM pada saat itu, karena sekarang pembina UKM udah ganti, tetapi waktu si Alif
berprestasi masih dibina oleh Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Prestasi internasional juara 1 Komite 84 kg UNJ Cup International Karate Championship Open Festival 2021. Prestasi nasional juara 3 Komite di atas 84 kg Kejurnas Piala Ketua Umum PB Porki Padang Sumatera Barat 22. Prestasi lokal juara 1 Komite Putra di atas 84 kg Pekan Olahraga Provinsi di Sinjai 2022. Juara 1 Komite di atas 84 kg Kejuaraan Daerah Ikana Sulawesi Selatan Makassar 2022. Juara 2 Kejurda Komite Putra Senior di atas 84 kg Ikanas Piala Kapolda Sulsel Makassar 2023, dan beberapa prestasi-prestasi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada lulusan yang disebutkan namanya, serta Bapak atau Ibu penyumbang, dimohon kiranya dapat mengambil tempat. Pemberian penghargaan kepada lulusan dan pembimbing terbaik akan dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Profesor Hamzah Halim, SHMH, MAP, untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya,
tulisan dan pesan lulusan terbaik dari program sarjana oleh Saudari Mukaromah. Kepadanya dengan ini, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya para wakil dekan. Yang kami hormati, Ketua Prodi Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Hukum. Yang kami hormati, seluruh dosen, guru besar, staf akademik, dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, orang tua hebat yang kasih sayang, ketulusan, dan doa-doanya mampu membawa kita pada titik pencapaian ini. Dan seluruh wisudawan yang berbahagia yang sama-sama kita berjuang mewujudkan mimpi-mimpi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner cinta sejati yang mengajarkan arti cinta yang hakiki, yang mengajarkan arti cinta yang menembus dimensi ruang dan waktu, dan yang mengajarkan arti cinta di antara sekat-sekat perbedaan. Semoga di yaumil kiamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada semua pihak yang turut serta dalam setiap langkah perjalanan pendidikan saya hingga saat ini. Dukungan, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan oleh keluarga, dosen, teman-teman, dan semua yang terlibat dalam proses ini. Sungguh, tiada nilainya yang dapat saya ukirkan dalam kata-kata. Tanpa kehadiran dan kontribusi mereka, pencapaian ini tidak akan terjadi. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum beserta para jajaran dan seluruh sivitas akademika yang senantiasa terus melangkah dan berkarya agar Fakultas Hukum kita berjaya baik di kancah nasional maupun internasional ke depannya. Terima kasih pula kepada para pendidik kami, Bapak Ibu dosen yang telah menjadi orang tua kedua kami di kampus merah ini. Sungguh tiada jasa yang dapat kami utarakan dengan kata-kata ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Andi Suci Wahyuni, yang telah 2 tahun lebih membersamai kami dalam berproses di program kreativitas mahasiswa hingga kami bisa lulus dengan jalur tol ini. Maksudnya bebas skripsi dengan melakukan konversi BKM. Ini juga tentunya menjadi sebuah inovasi yang diharapkan ke depannya, mampu membawa karya-karya tugas akhir mahasiswa untuk lebih mumpuni dan progresif menjawab tantangan zaman. Terima kasih juga kepada para pekerja PKM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-teman P2KMK yang tidak ada lelahnya memacu kami untuk terus aktif berkontribusi di dunia PKM ini. Terima kasih kepada LP2KI selaku rumah bagi saya yang mampu membawa saya pada peningkatan diri untuk menulis dan bernalar secara komprehensif. LP2KI bukan hanya sekedar organisasi, tetapi juga sebuah panggung di mana kita dapat mengembangkan kreativitas, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengasah keterampilan berpikir kritis melalui diskusi, seminar, dan berbagai kegiatan intelektual lainnya. LP2KI telah menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan intelektual dan akademik saya. Hal ini sesuai dengan tagline LP2KI, maju kreativitas, raih prestasi. Hal ini pun tidak terlepas dari dedikasi pembina kami, Bapak Dr. Kadarudin. Semoga kedepannya LP2KI terus berjaya. Bapak Ibu sekalian, saya sadar bahwa segala apa yang telah saya capai hari ini bukanlah milik saya, melainkan adalah seluruh milik
bagi seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya selama ini. Setiap cerita sukses di balik pencapaian ini ada kerja keras, ada kolaborasi, dan ada dedikasi bersama. Saya adalah seorang anak yang berasal dari desa, dari keluarga sederhana, tapi didikan orang tua saya sangat luar biasa. Kami senantiasa ditekankan pada kejujuran, disiplin, kerja keras, dan yang paling penting, berkeluh kesah kepada Sang Maha Kuasa, bukan kepada manusia yang sejatinya adalah fana dan penuh dusta. Apalagi berkeluh kesah di media sosial. Yang benar aja, rugi dong. Bapak Ibu sekalian, seperti kata William Butler Yeats, bahwa pendidikan bukanlah pengisian sebuah tongkat, melainkan pembakaran sebuah api. Kesempatan untuk belajar dan tumbuh tidak hanya berada di dalam kelas, tetapi juga berada di luar ruang tersebut. Setiap pengalaman membentuk karakter kita dan mampu membawa kita menuju kesuksesan yang sejati. Saya sadar bahwa prinsip saya, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang terlalu rendah sepanjang ada doa dan usaha yang menyertainya. Sebagai lulusan hukum, kita diharapkan mampu tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menegakkan hukum secara adil dan berintegritas, terutama di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini wajar terjadi karena banyaknya mafia hukum yang timbul ke atas dan tajam ke bawah, dan hukum yang dengan gampangnya dirubah hanya untuk kepentingan segelintir penguasa. Tantangan ini memang tidaklah mudah, namun dengan dedikasi, komitmen, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, kita dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas sistem hukum ini. Dengan tulus saya ingin menyampaikan, mari kita terus berani mengambil langkah, terus belajar, dan menjadi agen perubahan yang positif di dalam masyarakat. Jadilah pionir dalam menciptakan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Mari kita terus memperluas wawasan, memperkuat kemampuan, dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar menuju kesuksesan dan kebermanfaatan bagi sesama. Mari kita terus berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Semoga kita dapat terus berbagi kebaikan, meraih kesuksesan, dan menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. Saatnya perubahan, menorehkan pena, menuliskan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, pembacaan nama lulusan program doktor, magister, dan sarjana yang dibacakan oleh Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan hormat kami mengundang Ibu Rini Anggreni, Eskom, untuk dapat mengambil tempat, dan dimohon kepada para lulusan untuk maju sesuai urutan penyebutan, dimulai dari sebelah kanan dan kembali ke sebelah kiri untuk kembali ke tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar nama wisudawan periode Februari tahun akademik 2023-2024 Fakultas Hukum. Program Studi Doktor Ilmu Hukum. 1. Fajar. 2. A. Faik Wana Hamsa. 3. D. Lubis. 4. Paradongan Hasibuan. 5. Abdurrahman M.S. Alasal. Program Studi Magister Ilmu Hukum. 6. Rahmat Kurniawan. 7. Eli Nurlaili. 8. Musyafar Masalila. 9. Nurlia. 10. Faisal Asis Manuruki. 11. Duisno Ipang Tandelese. 12. Asa Indra Kalingga Putri.
Program Studi Magister Kenotariatan. 13. Ahmad Taufik Maulana Mulyadi. 14. Maidi Safira. 15. Ayu Humaira Hasan. 16. Nur Alif. 17. Rukaya Zentengo. 18. Nur Cahya Samsul. 19. Herianto. 20. Hasnaini Nasir. 21. Siti Azizia Audi Rahman. 22. Ayu Nasriani Saputri. 23. Samsi Ayu Humaira. 24. Zulham Arif. 25. Muhammad Arya Azurba. 2. Program Studi S1 Ilmu Hukum. 26. Made Divayana. 27. Muhammad Fiki Zulkifli. 28. Siti Syarifah. 29. Syarifah Fajratun Ain. 30. Dirgan Aswar. 31. Riko Aditya. 32. Andi Asila Latifa Sarman. 33. Hafifah Reski Fahria. 34. Nabila Putri Syahira. 35. Salmawati Anugrah. 36. Haura Aina Fatima Azahra. 37. Nurul Amalia. 38. Muhammad Fahri Haikal. 39. Puji Nur Hidayah. 40. Gabriela Lele Padang. 41. Stella Amanda. 42. Ari Purnama Saputra. 43. Kalan Anata Mahadika. 44. Mayang Febrianti Syarif. 45. Muhammad Ersan Farid. 46. Rich George Peter. 47. Salva Indria Sahira. 48. M. Reski Zaki Siraj. 49. Nur Afliana Bugi. 50. Kathleen Maya Parlina. 51. Andi Ade Galuh Masita. 52. Ririn Febrilia Nur. 53. Aulia Salsabila Ridwan. 54. Andi Yaumil Hairia Alfi. 55. Nata Kusuma Esau. 56. Kiki Nuriski. 57. Muhammad Alif Kausar Samsudin. 58. Nur Aziza. 59. Rini Reskinala Amalia. 60. Bella Harfisa. 61. Mukaroma. 62. Amina Rahma Ahmad. 63. Anissa Hidayani Rumdali. 64. M. Himadi Batara Abdi. 65. Julio Kaisar Mahendra. 66. Ainil Maksura. 67. Aulia Julinar Ananta Putri. 68. Felicita Yovanka Robert. Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara. 69. Rizky Vesilia Yemima Baramuli. 70. Irfandi Irsya Pratama. 71. Aulia Reski Iranda. 72. Hasriana Basri. 73. Muhammad Herdiawan Nur. 74. Nur Zakia. 75. Adelia Susilowati Agung. 76. Eksario Kalambe Rido. 77. Yustarianto. 78. Nur Afifa Awalia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan atas kesediaannya. Melangkah ke agenda selanjutnya, pembacaan yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Dengan hormat, disilahkan. Dan kepada seluruh lulusan, dipersilahkan untuk berdiri di tempat masing-masing. Ini para wisudawan untuk berdiri. Bismillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, 6 Februari 2024, saya Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada dekan, dengan ini mengukuhkan saudara sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, jenjang program doktor, magister, dan sarjana. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang berkalian dengan gelar akademik yang telah diperoleh, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tradisi akademik. Dekan Hamzah Halim. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Agenda selanjutnya, sepatah kata dari orang tua lulusan yang dengan ini diwakili oleh Ibu Dr. Andi Nurmawati, SH, MH. Kepadanya dengan ini disilahkan. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, yang saya hormati Bapak Ketua Senat, Ketua yang saya hormati para Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas, Bapak Prof. Mastun selaku Wakil Dekan 1, Ibu Prof. Iin Sakarina selaku Wakil Dekan 2, dan Ibu Dr. Ratnawati selaku Wakil Dekan 3. Yang saya hormati para guru besar, dosen-dosen kami, yang saya hormati Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen, yang saya hormati Ketua Prodi, mohon maaf kalau salah tersebut karena mungkin tidak biasa saya menyebut, saya mohon maaf. Dan yang saya hormati para dosen beserta seluruh sivitas dan akademika yang Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang saya hormati dan banggakan Bapak dan Ibu orang tua calon wisudawan, wisadawati, para tamu undangan, serta anak-anakku, para calon wisudawan, wisadawati yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat
taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Dalam rangka Ramadhan dan penggelaran wisuda periode Februari 2024 di Universitas Hasanuddin. Serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini dalam rangka memenuhi undangan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan meminta saya untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan dari orang tua calon wisudawan wisudawati. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu seluruh orang tua calon wisudawan wisudawati, saya mohon izin untuk memberikan sambutan pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini pula sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam penyampaian atau sambutan mewakili orang tua ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak terwakili dalam sambutan kami nantinya. Mohon dimaafkan. Pada pagi hari ini kami orang tua calon wisudawan wisudawati ingin menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kami sebagai orang tua yang anak-anak kami telah berhasil melewati suatu proses pendidikan tinggi di mana tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama untuk duduk menjalani pendidikan di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Hasanuddin, terutama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang biasa dikenal dengan kampus merah. Anak-anakku, semua patutlah bersyukur karena kalian merupakan orang-orang pilihan, orang-orang terbaik untuk merasakan indahnya dapat menjadi bagian dari universitas ini. Ada ribuan orang di luar sana yang antri ingin seperti Anda, anak-anakku saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami selaku orang tua calon wisudawan wisudawati menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum, para dosen dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin karena telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya, bimbingan dan berbagai fasilitas dengan penuh kesabaran dalam perhatian kepada putra-putri kami. Sehingga kami, anak-anak kami merasa bahwa dalam menyelesaikan studinya dengan sukses dan lancar, semoga masa depan dan cita-citanya dengan lebih baik. Selanjutnya mendoakan semoga jerih payah dari Bapak dan Ibu-Ibu dosen semuanya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan balasan yang lebih baik dan bernilai ibadah. Amin. Kepada seluruh calon wisudawan, wisudawati, kami mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Apapun predikat kalian, apapun predikat kelulusan kalian, yakinlah bahwa pada hari ini tidak hanya rekan-rekan kalian yang dapat tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di samping kiri kanan anak-anakku, yang selama ini berjuang di belakang kalian untuk membiayai kalian, telah dapat tersenyum bahagia pula. Karena pada hakikatnya, apa yang menjadi kebahagiaan kalian adalah sebuah kebahagiaan yang besar bagi para orang tua kalian. Namun demikian, saya ingin mengingatkan kepada anak-anakku, janganlah kalian cepat puas dan berbangga diri, sebab ini bukanlah akhir dari perjuangan hidup kalian, melainkan ini barulah awal dari langkah kalian untuk menapaki hidup yang
sesungguhnya di masyarakat. Pendidikan yang anak-anakku raih pada hari ini tidak cukup untuk membuat anak-anakku menjadi sukses, sebab persaingan di luar sana sangatlah keras. Anak-anakku harus mempertanggungjawabkan gelar kesarjanaan yang anak-anakku capai pada hari ini. Gelar kesarjanaan tersebut hanya merupakan salah satu bekal yang diperlukan untuk menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan kompleks. Anak-anakku, kerja keras tidak cukup untuk menggapai cita-cita. Kerja keras haruslah dibarengi oleh kerja cerdas dan ikhlas, serta akhlak yang mulia. Di era sekarang ini, kalian dituntut untuk mampu bersaing bukan hanya dengan orang Indonesia, tetapi juga dengan orang asing. Oleh sebab itu, asalah terus ilmu yang anak-anakku telah peroleh. Lengkapi ilmu yang telah diperoleh dengan berbagai macam ilmu dan keterampilan yang dapat menunjang kesuksesan anak-anakku. Akan tetapi, janganlah hanya mengejar kesuksesan dunia semata, kejarlah pula kesuksesan di akhirat. Jadikanlah kesuksesan di dunia sebagai ladang investasi kesuksesan di akhirat. Orang tua anak-anakku menguliahkan di Fakultas Hukum ini tidak semata-mata ingin agar kalian cepat selesai, mendapat ijazah gelar sarjana hukum. Namun lebih dari itu semua, kami ingin agar anak-anak kami bisa menjadi manusia yang pintar dan cerdas. Nampaknya kerja keras, kepintaran, kecerdasan, kreatif, serta inovatif yang sangat dibutuhkan di masa mendatang, yang tentunya harus didukung oleh akhlak yang baik. Sebagai manusia yang beragama, anak-anakku harus terus menjaga sikap dan sifat. Dengan anak-anakku memiliki kesemuanya itu, kami sebagai orang tua yakin bahwa Anda dapat menjadi manusia yang lebih baik. Tidak hanya memudahkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga pekerjaan akan mencari Anda. Apapun profesi yang anak-anakku kalian nanti geluti, nantinya berikanlah sebesar-besarnya kontribusi untuk pekerjaan, tetapi jangan lupa untuk memberikan minimal sedikit senyuman, kebanggaan kepada orang-orang di sekitar kalian, baik keluarga dan juga masyarakat. Dan kepada anak-anakku, perjalanan masih panjang, teruslah berjuang menggapai cita-cita. Kami selaku orang tua mendukung dan berdoa bagi kesuksesan kalian semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mewakili orang tua calon wisudawan wisudawati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh guru besar, para dosen, dan sivitas akademika yang telah mencurahkan ilmunya kepada Kadagis sehingga sampai pada hari ini. Dan tak lupa pula kepada karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu anak-anak kami sehingga bisa selesai sampai pada hari ini juga. Kami mewakili putra-putri kami mohon pamit dan mohon maaf atas segala kesalahan putra-putri kami. Kami mohon doa dan restunya bagi kesuksesan putra-putri kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat ucapan yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu Mars Fakultas Hukum.
kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadap, pancangkan panjimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas walau bumi kan lenyap, bagi nusa dan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Agenda selanjutnya, orasi Purna Bakti, Guru Besar oleh Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Syukri Yakub, SH.MH. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat beliau. Nama lengkap, Profesor Dr. Andi Muhammad Syukri Yakub, SH.MH. Tempat tanggal lahir, Sepeng 24 November 1953. Pangkat golongan 4E, Pembina Utama. Jabatan fungsional Guru Besar. Adapun riwayat pendidikan beliau, S1 di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1978. S2 di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1998. S3 di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2006. Adapun riwayat pekerjaan ataupun jabatan beliau, dosen tetap Fakultas Hukum Unhas 1979 sampai 2023. Lama mengabdi 44 tahun. Ketua Jurusan Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Unhas 1995 sampai 1999 dan 1999 sampai 2002. Ujian Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2002 sampai 2003. Ketua Divisi SDM UPT Unit Pengawasan Internal Universitas Hasanuddin 2007 hingga 2010. Ketua Bagian Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2010 hingga 2014. Saat ini melalui SK Rektor Unhas diangkat menjadi dosen Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Syukri Yakub, SH.MH, dengannya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH.MH MAP, para wakil dekan, dekan 1 Bapak Profesor Dr. Maskun SH.LLM, dekan 2 Ibu Profesor Dr. Iin Karina Sakari SH.MA, 3 wakil dekan 3 Dr. Ratnawati SH.MH, para guru besar, para dosen, wisudawan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato ilmiah saya, bukan pidato politik. Scientific speech yang diberi judul Perspektif Pidana Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau mau di bahasa Inggris kan, the perspective of death penalty in the draft of penal code.
kita tinjau dulu mengenai eksistensi pidana mati. Konsep KUHP dilatar belakangi, maksudnya konsep ini rancangan ya, dilatar belakangi oleh pemikiran yang berorientasi pada keseimbangan. Ide keseimbangan ini mencakup berapa hal. Antara lain adalah keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dengan kepentingan perorangan atau individu. Kemudian keseimbangan antara kepastian hukum dan elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan. Kemudian ketiga, keseimbangan nilai hukum nasional dengan kecenderungan internasional yang bersifatnya global universal. Dilihat dari ide dasar keseimbangan ini dan tujuan perlindungan masyarakat, disertai dengan hasil penelitian, maksudnya penelitian ini bukan saya melakukan penelitian, tapi perancang KUHP yang melakukan penelitian sebelum dirancang KUHP itu. Maka konsep KUHP mempertahankan jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Namun dalam perumusan atau formulasi undang-undang juga dipertimbangkan perlindungan kepentingan individu dengan diadakannya ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut. A. Penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat, yaitu apabila dalam masa percobaan 10 tahun tidak terpidana menunjukkan sikap terpuji. Pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Demikian pasal 82 konsep KUHP tahun 2000, kemudian pasal 86 konsep KUHP 2004, kemudian pasal 89 konsep KUHP 2005, 2006, dan 2008. Karena konsep ini sudah beberapa kali berubah. Nah. Yang kedua, dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi pidana 15 tahun. Apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik. Hal ini ditentukan dalam pasal 65 konsep tahun 2000, pasal 67 konsep 2004. Dalam pasal 70 konsep 2005 dan 2008 selanjutnya, jika ada pemberatan pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun. Berdasarkan ketentuan ini, maka dimungkinkan terpidana mendapatkan pelepasan bersyarat, conditional release, atau sering disebut parole. Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide keseimbangan, yaitu menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau bersifat extralegal execution. Artinya, disediakan pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi atau tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukanlah merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati itu tetap tersedia dalam undang-undang. Dengan adanya pidana mati dalam undang-undang, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan atau terkendali. Jadi pidana mati dimasukkan juga untuk memberikan perlindungan individu dan atau masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat. Apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang, pokok pikiran tersebut disebabkan pada pandangan teoritik bahwa salah satu tujuan pidana adalah to create a possibility for the release of the emotion aroused by the crime. Demikian pendapat Emilia Durkheim. Yang kedua, to provide a channel for the expression of a retaliatory motive. Demikian pendapat Skolnick dan Schwartz.
Di samping itu juga didasarkan pada pertimbangan bahwa extralegal execution itu sangat dikutuk oleh masyarakat dunia dan tindakan sembarangan di luar hukum secara tegas dikutuk oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980. Dalam resolusi kelima mengenai extralegal execution antara lain dinyatakan, deploys and condemns to practice of killing and executing political opponent or suspected offender carried out by armed forces, law enforcement, or other governmental agency, activity, TAICHI, or other support of such forces of agency. Artinya, menyesalkan dan mengutuk praktik pembunuhan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap lawan-lawan politik atau para tersangka pelanggar hukum yang dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan bersenjata, penegak hukum atau aparat-aparat pemerintah lainnya, atau kelompok-kelompok yang bersifat kemiliteran, atau kelompok-kelompok politik yang dilakukan secara diam-diam dengan dukungan lain dari kekuatan-kekuatan atau aparat yang serupa itu. Yang kedua, affirm that such act constitute particularly abhorrent crime. The eradication of ISIS a high international priority. Artinya, menegaskan bahwa tindakan-tindakan serupa itu merupakan suatu kejahatan yang sangat menjijikkan, yang pembasmiannya merupakan suatu prioritas internasional yang sangat utama. Status atau pidana posisi pidana mati dalam konsep rancangan KUHP. Pidana mati dan pidana seumur hidup secara teoretik termasuk pidana absolut atau absolute punishment. Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut, bahwa pada diri pelaku ada unsur-unsur atau sifat-sifat kemutlakan absolut, yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan dan atau merugikan masyarakat. Ada kesalahan absolut atau maksimal dari si pelaku itu, sehingga secara absolut atau mutlak sudah tidak dapat diubah atau diperbaiki. Dilihat dari sudut kebijakan penal, pandangan atau asumsi absolut yang demikian itu patut dipermasalahkan. Dalam kenyataannya, sulit menetapkan adanya kesalahan absolut atau 100% bersalah pada diri seseorang. Terlebih karena faktor kausa dan kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan cukup banyak, sehingga tidak dapat 100% dibebankan pada kesalahan si pelaku. Kenyataan lain menunjukkan bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak dapat berubah atau tidak dapat diperbaiki atau memperbaiki diri. Oleh karena itu adalah kurang bijaksana apabila kebijakan biasanya pidana mati itu didasarkan pada pandangan atau asumsi dasar atau kebijakan yang absolut itu. Walaupun pidana mati tetap dipertahankan dalam konsep, tetapi nampaknya tidak berorientasi pada kebijakan atau paradigma absolut, seperti yang diuraikan tadi. Status pidana mati dalam konsep tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus atau eksepsional. Hal ini ditegaskan dalam pasal 61 konsep 2000, konsep KUHP tahun 2000, namun dalam perkembangannya kemudian diatur dalam pasal 63 konsep tahun 2004 dan pasal 65 konsep tahun 2005 dan 2008 dan menyebutnya dengan istilah pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dikeluarkannya pidana mati dari komposisi atau deretan pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau eksepsional dapat dimaklumi mengingat hal-hal sebagai berikut. Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan
sarana utama atau sarana pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir atau perkecualian. Hal ini dapat diidentikan dengan amputasi atau operasi di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga merupakan sarana atau obat utama. Bukan merupakan sarana atau obat utama, melainkan hanya merupakan upaya perkecualian atau sebagai sarana obat terakhir. Oleh karena itu, ditegaskan dalam konsep pasal 80 tahun 2000 pasal 84, konsep tahun 2004 dan pasal 87 konsep 2005-2008 bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir as a last effort to protect society, untuk mengayomi masyarakat. Di beberapa negara lain pun ada yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana eksepsional. Lihat misalnya pasal 30 ayat 2 KUHP Polandia dan pasal 24 ayat 2 KUHP Yugoslavia. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, seperti dikemukakan di atas, kebanyakan responden 56,63% menyatakan perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana terakhir melindungi masyarakat dari penjahat sadis yang suka diperbaiki lagi. Pelaksanaan pidana mati menurut konsep KUHP telah dimukakan di atas bahwa walaupun pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan alasan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat, di dalam pelaksanaannya pidana mati juga memperhatikan kepentingan perlindungan individu, the idea of double violence atau ide keseimbangan ganda. Nawawi, Profesor Nawawi mengistilahkan sebagai ide keseimbangan monodualistik. Hal ini terlihat dari ketentuan sebagai berikut. Pasal 88 ayat 3 konsep KUHP 2006-2008, pasal 81 konsep 2000 mengatur tentang penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa. Kedua, pasal 89 ayat 1 konsep 2006-2008 mengatur tentang penundaan pelaksanaan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun jika 1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar. Kedua, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. Yang ketiga, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting. Kemudian keempat, ada alasan-alasan yang meringankan pidana. Adanya ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati ini terlihat juga dalam resolusi Komisi HAM PBB tahun 1996 yang mengimbau negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk menetapkan penundaan eksekusi pidana mati atau a moratorium execution. Dari paparan di atas dapat diidentifikasikan kebijakan konsep mengenai pidana mati sebagai berikut. Pidana mati tetap dipertahankan sebagai pidana khusus atau eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Kemudian, pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir. 3. Upaya terakhir dilaksanakannya pidana mati itu melalui tahapan sebagai berikut. Sejauh mungkin dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun untuk orang dewasa atau 10 tahun untuk anak. Dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketiga, dalam penundaan pidana mati dimungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
Kemudian terpidana berhak mengajukan gerasi. Yang kelima, pidana mati baru dilaksanakan setelah permohonan gerasi ditolak oleh Presiden. Terakhir, apabila gerasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Demikian penyampaian pidato saya. Atas perhatian hadirin diucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah ke agenda selanjutnya, pemberian penghargaan dan tanda terima kasih dari Dekan Fakultas Hukum. Dengan hormat kami mengundang Ketua Guru Besar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Syidri Yaakob, SHMH, dan Bapak Dr. Nadia Abdul Ghani, SHMH, untuk dapat mengambil tempat. Sebelumnya, kepada Bapak Dr. Nadia Abdul Ghani, SHMH, sudah berhalangan hadir pada hari ini dikarenakan sakit. Nilainya tidak seberapa, cuma abadi. Selanjutnya, persembahan lagu dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Haja Agung angkatan 2023. Itu dengan kita kita haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan penduduk beban rumah kita sendiri, segala nikmat dan gemerang kuasa semuanya ada di sini. Untuk kita
haruskah kita beranjak ke kota yang lebih baik bila kita sendiri segala nikmat kuasa semua ada di hati. Agenda Agenda selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum, sekaligus pesan untuk para calon wisudawan periode bulan Februari 2024 kepada Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, LLM. Dengan hormat, disilakan. Ini kayaknya sambutan yang ke-1 dengan pidato ke-4. Mudah-mudahan bisa jadi yang terbaik dari yang ke-4 itu, karena kayaknya sambutan orang tua siswa tadi mewakili saya juga. Tapi jujur, anak-anakku sekalian, saya bertanya ke Pak Wiri satu, kenapa mesti orang tua anak saya yang jadi sambutan? Dia bilang orang tuanya yang sudah terbaik lagi sakit. Kita doakan semoga sehat selalu. Ya. Anak Melayu mengail ikan, perahu berlabuh di tengah lautan. Bahagia nian perasaan menyaksikan mahasiswa menyelesaikan studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat meluruskan kembali angkatan mahasiswa yang siap berkompetisi di dunia kerja dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara tercinta ini. Dengan penuh hormat, saya ucapkan salam dan pada Ketua dan Sekretaris serta anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, para guru-guru saya, guru besar, dan seluruh dosen yang hadir, Bapak Ibu dosen, ya, Kepala Tata Usaha, Kasubag, dan seluruh tendik. Dan tentu pada para orang tua wisudawan dan para wisudawan yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, yang pada hari ini telah menerima lambang tanjakan baru di kehidupan sebagai alumni. Izinkan saya sebagai dekan dari fakultas tercinta kita ini untuk menyampaikan sepatah kata yang kiranya tidak akan cukup untuk menggambarkan betapa bangganya saya atas kita semua yang hadir di sini pada hari ini. Tentu saya tahu bahwa tidak mudah bagi kita semua, mulai dari dekan, para wakil dekan, dan lebih kepada ibu bapak dosen, pendidik, dan mahasiswa untuk sampai ke titik ini. Momentum di mana mengantarkan anak-anakku sekalian untuk sampai ke titik ini, untuk mengantarkan anakku sekalian akhirnya mencapai puncak dari perjalanan kalian di kampus ini. Ya, saya mendapat data dari bagian akademik, rata-rata lama studi untuk lulusan kita hari ini, untuk S1 4 tahun 6 bulan, dan untuk S2 3 tahun 5 bulan, dan S3 4 tahun 6 bulan.
dan rata-rata IPK yang sangat membanggakan dan membahagiakan. IPK S1 rata-rata ada di 3,82, kemudian IPK S3, S2 ada di 3,82 juga, kemudian IPK rata-rata S3 kita ada di 3,95. Itu artinya bahwa mayoritas lulusan atau mahasiswa kita yang lulus ini dalam IPK cum laude. Semoga itu semua menjadi senjata, menjadi modal untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja nantinya. Saya juga tahu bahwa kuliah bukanlah satu-satunya hal yang penting di hidup anak-anakku sekalian. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak di antara kalian yang harus banting tulang, menghidupi, dan membiayai diri kalian sendiri. Sembari terus berjuang menuntut ilmu demi membahagiakan kedua orang tua dan seluruh keluarga yang kalian cintai dan sayangi. Saya selalu menangis kalau tiba di kalimat ini, karena saya menjalani itu dengan nyata. Saya tidak tahu waktu berkuliah kapan datang kiriman dari orang tua saya. Saya tidak tahu kalau datang berapa jumlahnya. Dan akhirnya semester 1 saya harus tinggal di fakultas untuk kemudian sekedar menghemat biaya kos dan ongkos PT-PT supaya saya tetap bisa berkuliah. Sehingga apapun latar belakang orang tua kalian, jangan pernah berkecil hati. Ada Tuhan bersama Anda selama Anda senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepadanya. Saya pun sangat mengerti bahwa kuliah itu tidak gampang. Pasti banyak di antara kalian yang harus berjuang menerobos batasan-batasan kenyamanan kalian akibat jarak, waktu, dan biaya yang tentu memadati jadwal kalian selama menempuh pendidikan tinggi di alma mater tercinta ini. Saya pun tahu betul bahwa banyak sekali tuntutan hidup di masa kuliah ini yang datangnya bertubi-tubi, sehingga seringkali membuat kalian merasa lelah, tidak berdaya, dan ingin menyerah. Maka dari itu saya ingin katakan bahwa kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang hebat, tangguh, dan petarung kehidupan yang telah berhasil mendaki gunung tanpa lelah dengan tekad yang terus membara hingga dapat mencapai puncak dan berteriak di atasnya, memandang langit biru beserta awan-awan dengan segenap rasa syukur, bahagia, bangga atas pencapaian itu. Oleh karenanya, akan hina rasanya apabila ilmu yang telah Anda perjuangkan untuk dapatkan, pengalaman yang Anda alami, tidak menjadikan kalian bermanfaat bagi sebanyak mungkin manusia di sekitar Anda. Untuk itu, bagi para wisudawan yang saya sayangi dan banggakan, teruslah berjuang hingga segala cita-cita dan harapan semasa kuliah dapat kalian wujudkan. Banggakanlah orang-orang yang kalian sayangi, termasuk diri kalian sendiri. Setelah Anda menyelesaikan pendidikan sarjana, magister, dan doktor di alma mater ini, di luar sana tantangan menunggu, negeri memanggil, masyarakat menanti dharma bakti dan kebermanfaatan Anda semua. Para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, kepada saudara-saudara wisudawan, saya selalu berdoa, insya Allah, jadilah pribadi yang mampu menebar manfaat untuk banyak orang, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Apapun profesi saudara nantinya kelak, mendidiklah dimanapun, di lingkungan manapun saudara berada, karena Anda semua adalah orang-orang terdidik. Dharma bakti saudara telah ditunggu oleh keluarga dan masyarakat serta negara. Perjuangan kalian tentu tidak berhenti di titik kelulusan ini. Masih akan ada banyak badai, topan, dan gelombang kehidupan yang perlu kalian terjang dan taklukkan. Dan saya yakin kalian semua akan mampu melewati itu sebagai orang-orang teguh dalam ilmu, akhlak, dan juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tak pernah berhenti memberi pelajaran. Di fakultas kehidupan itulah sesungguhnya
beragam tantangan yang harus saudara sikapi dengan penuh kearifan dan kebijakan sebagai insan yang terdidik. Fakultas kehidupan itulah yang akan menguji saudara sejauh mana saudara memiliki integritas, sejauh mana saudara bermanfaat, dan sejauh mana diri saudara memberi nilai kepada masyarakat. Mewakili seluruh sivitas akademika dan keluarga besar Fakultas Hukum Unhas, saya memohon maaf kepada para alumni dan para orang tua wisudawan yang telah mempercayakan anaknya dititipkan di fakultas ini untuk kami didik, untuk kami ajar, untuk kami beri pengetahuan dan keterampilan. Kalau di dalam proses itu terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian dan para alumni, dan khusus pada orang tua wisudawan, sayalah orang yang paling bertanggung jawab untuk memohon maaf untuk itu. Dan saya berharap kalau hari ini saudara berpaling membelakangi fakultas ini, badan Anda boleh berpaling, tetapi hati jangan pernah berpisah dengan alma mater. Karena kata orang, alma mater adalah ibu kandung, dan semua agama mengajarkan kepada kita bahwa jika seorang anak ingin berhasil di dunia dan di akhirat, maka ridhanya Allah itu ada pada ridhanya orang tua. Jadi jangan pernah melupakan alma mater saudara. Dan untuk guru kita, saya kira wajar kalau saya mengatakan guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sukriyakub SHMH, yang hari ini telah menunaikan amanah permintaan dari fakultas untuk membawakan pidato Purna Bakti, sebuah tradisi yang coba kita bangun, bahwa kita cuma tidak belajar untuk menyambut orang, tetapi kita belajar untuk menghantarkan orang yang telah bersama kita, telah berjuang bersama kita, bahkan telah mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, yang kurang lebih kalau saya tidak salah 40 tahun lebih, 44 tahun, bukan waktu yang singkat saya kira, telah melahirkan banyak sarjana. Semoga itu semua menjadi ladang amal jariah, Prof. Tetaplah menjadi sumber mata air ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang ada di fakultas, dan kami yang fakultas dari pimpinan fakultas telah memohon kesediaan beliau untuk tetap mengabdi di fakultas ini sampai beliau mengatakan bahwa saya sudah waktunya harus berhenti. Banyak salah dan hilaf barangkali dari kami sebagai murid, tetap ajari kami, dan insya Allah pengabdian Prof akan mengantarkan Prof pada harkat dan martabat dan ridha Allah insya Allah di yaumil akhirat nanti. Di tengah-tengah kita ada satu wisudawan yang spesial. Ini International Student Faculty of Law, Hasanuddin University, special for Dr. Abdel. Congratulations on your graduation. My dear academic degree you have obtained from your beloved alma mater, the Faculty of Law, Hasanuddin University, bring you joy and success. I hope you become an ambassador for the Faculty of Law, at Unhas in a sister country. Thank you, Mr. Abdel. Sekian sepatah kata dari saya sebagai dekan dalam acara wisuda hari ini. Mohon maaf bila ada sikap tutur kata yang menyinggung atau kurang berkenan di hati para hadirin, terkhusus para guru saya dan orang tua wisudawan dan anak-anakku sekalian sebagai wisudawan yang berbahagia hari ini. Karena saya wali dan pantun, saya coba tutup dengan pantun. Jangan mengaku punya hati jika belum merasakan cinta. Jangan mengaku alumni jika belum mengukir prestasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum atas sambutan serta pesan yang telah diberikan. Selanjutnya, melangkah ke agenda terakhir pada kegiatan ini, yakni sesi foto bersama. Kepada para pimpinan, dipersilahkan untuk mengambil tempat. Dan kepada seluruh hadirin, dipersilahkan untuk berdiri di tempat masing-masing. Ya, supaya masuk semua. Ya, perbaiki adik ya. Fotonya yang bagus, pelan-pelan saja yang penting bagus. Ya, beberapa kali supaya ada alternatif ya. Ya. Itulah tadi seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Untuk itu, saya selaku Masters of Ceremony mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang sempat hadir pada kegiatan ini. Sekaligus saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang terjadi selama rangkaian kegiatan berlangsung. Saya Amir Nabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.